Malam itu, bulan purnama menyinari langit dengan keanggunannya yang mempesona. Namun sinarnya tidak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti udara dingin di pedesaan Jawa Tengah ini. Agus dan Lia, sepasang kekasih yang telah lama menanti momen ini, akan mengikrarkan janji suci pernikahan mereka. Meskipun malam telah larut, rombongan tetap berkumpul di halaman rumah Agus, memancarkan kehangatan dalam menyambut kedatangan pengantin wanita. Semua orang terlihat ceria di hari yang istimewa ini, kecuali Lia. Sejak sore tadi, perasaannya tidak nyaman. Ia merasakan kehadiran yang mengintai dari balik rimbun pepohonan di kebun belakang rumah. Namun setiap kali ia berbalik, tidak ada apa-apa di sana. Lia berusaha mengusir keraguan yang menghantuinya, berpikir bahwa itu hanyalah imajinasinya semata. Mungkin hanya karena kegugupan menjelang pernikahannya. Ketika rombongan mulai bergerak menuju masjid untuk mengucapkan janji suci, Lia merasakan tarikan pada gaun pengantinnya. Ia memalingkan wajahnya ke belakang dan terkejut dan tak terkatakan. Di hadapannya berdiri sosok misterius, berkulit pucat dengan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Senyum lebarnya memperlihatkan deretan gigi tajam yang mempesona. Lia tidak bisa menahan teriakan histerisnya. Tetapi ketika semua orang berbalik, tak ada yang terlihat di sana. Mereka menganggap kecemasan Lia hanyalah ketegangan biasa menjelang pernikahan. Upacara pernikahan berlangsung dengan lancar. Namun Lia tidak bisa berhenti menangis. Hatinya yakin bahwa sosok yang ia lihat tadi memiliki niat jahat. Tak lama setelah upacara selesai, Lia menghilang tanpa jejak dari kamar pengantinnya. Pencarian dilakukan dengan tekun, namun sia-sia belaka. Keesokan harinya, mayat Lia ditemukan di kebun belakang oleh Ibu Agus. Tubuhnya dipenuhi bekas gigitan dan cakaran yang menyeramkan. Agus terguncang oleh pemandangan yang mengerikan ini, mengetahui bahwa istrinya telah meninggal dunia secara tragis. Tanpa ragu, ia meminta bantuan dukun desa untuk mengungkap kebenaran di balik kematian yang misterius ini. Agus meratap dengan keputusasaan di depan pintu rumahnya. Air matanya mengalir deras. Tak habis pikir, mengapa takdir telah menjadi begitu kejam dalam bermain-main dengan nasibnya dan Lia. Baru saja semalam, mereka berjanji setia di hadapan Tuhan. Namun kini Lia telah pergi untuk selama-lamanya. Tiba-tiba sosok misterius Pak Mbah Jatman, dukun desa yang terkenal dengan kemampuannya, melangkah mendekati Agus. Wajahnya terlihat serius saat ia berkata, "Saya turut berduka cita atas kepergian Lia, Agus. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Suara Mbah Jatman mengandung aura kebijaksanaan yang menghentikan tangisan Agus sejenak. "Apakah benar Lia meninggal setelah menikah di bulan Suro?" tanya sang dukun dengan penuh kekhawatiran. Agus mengangguk lemah. "Menurut cerita yang saya dengar, bulan Suro merupakan bulan yang tak baik untuk upacara pernikahan. Konon kehadiran bulan purnama akan mengundang makhluk halus dan roh jahat yang tersembunyi. Mereka akan mencari mangsa untuk memenuhi nafsu kegelapan mereka." Mbah Jatman menatap Agus dengan serius. "Apakah Anda percaya bahwa Lia dibunuh oleh makhluk halus?" tanya sang dukun dengan harapan tersembunyi. "Itulah yang ingin saya pastikan. Izinkan saya melakukan ritual untuk memanggil arwah Lia. Barangkali dia akan memberi petunjuk mengenai dalang di balik kematian yang misterius ini," ujarnya dengan penuh keyakinan.
Malam itu di halaman rumah Agus yang kelam, Mbah Jatman memulai ritual panggilan arwah yang menakutkan. Dalam keheningan malam, ia memohon agar roh Lia hadir dan bercerita. Tiba-tiba angin berhembus kencang, disertai suara rintihan yang mengguncangkan jiwa. Dari kegelapan, muncul bayangan Lia yang menangis dengan pilu. Siapa yang telah mengakhiri hidupku? Desis Lia dengan tangis pilu. Jawaban yang akan diungkapkan oleh Lia selanjutnya akan menguncangkan Agus dan mengungkap identitas dalang dibalik tragedi pembunuhan ini. Dengan nafas tercekat, semua orang menunggu dengan cemas penjelasan dari arwah Lia. Pandangan serius Pak Mbah Jatman terpaku pada bayangan Lia. Lalu ia berkata dengan tegas, "Jelaskan padaku, Nak, siapa yang telah mengakhiri hidupmu?" Lia menangis dengan sesenggukan yang menggetarkan jiwa. Malam itu, ketika aku berada sendirian di dalam kamar, jendela tiba-tiba terbuka lebar. Muncul sesosok wanita dengan rambut panjang yang tergerai. Dia masuk dengan senyuman pucat yang menyeramkan. Ternyata itu Ibu Agus. Seru seorang warga tiba-tiba. Benar, ini pasti perbuatan ibu tiri jahat itu. Lia mengangguk lemah. Dia menyerangku, menggaruk dan menggigitku dengan kejam. Aku berteriak minta tolong, tapi tak seorang pun datang. Aku tidak sanggup lagi. Isakan Lia terdengar sebelum dia akhirnya menghilang. Semua orang terguncang mendengar pengakuan Lia. Ternyata ibu tiri Agus penuh iri dan dendam karena tak rela melihat anak tirinya menikah bahagia. Ia ingin menghancurkan kebahagiaan Agus. Malam itu juga, ibu tiri Agus ditangkap. Ia mengakui semua perbuatannya yang penuh dengan rasa cemburu buta. Agus menangis pilu, hatinya hancur karena ibunya sendiri yang merenggut kebahagiaannya. Namun, setidaknya kasus pembunuhan Lia telah terungkap. Semua arwah Lia dapat beristirahat dengan tenang setelah mendapatkan keadilan yang layak. Peristiwa yang terjadi pada malam itu mengguncang ketenangan desa. Gelap gulita yang menyelimuti langit seakan mencerminkan kejahatan yang dilakukan oleh Ibunda Agus. Gadis malang yang bernama Lia tak seharusnya mengalami nasib tragis seperti itu di usia muda yang masih berbunga. Agus yang kini diliputi kesedihan dan kemarahan, merasa ibunya telah dengan kejam merampas kebahagiaannya bersama Lia. Tidak dapat dipungkiri, saat ini hati Agus dipenuhi oleh dendam dan membara. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa tidak akan pernah memaafkan perbuatan ibunya yang kejam itu. Malam berlalu, tetapi tidur tak kunjung datang bagi Agus. Pikiran tentang nasib ibunya terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ibu tirinya kini ditahan di kantor polisi desa, menunggu proses hukum yang akan dijatuhkan. Di lubuk hati yang paling dalam, Agus merasa bahwa hukuman manusia terlalu ringan untuk perbuatan keji yang telah dilakukan oleh ibunya. Tiba-tiba sebuah ide jahat melintas dalam benak Agus. Tanpa ragu-ragu, ia segera bergegas menuju kantor polisi desa. Dengan kecerdikan, Agus berhasil membius petugas penjaga dan membuka sel tahanan tempat ibunya ditahan. "Ibu, sudah cukup membuatku menderita," desis Agus dengan penuh dendam dan kemarahan. Lalu ia menghantam wajah ibunya dengan pukulan yang keras, menyebabkan darah mengalir deras dari kepalanya. Namun itu tidaklah cukup bagi Agus. Agus menyeret ibunya keluar dari desa, menuju hutan belantara yang sangat sunyi di tengah malam. Di bawah cahaya rembulan yang redup, Agus mengikat ibunya dengan kuat pada pohon yang tegak kokoh. "Rasakanlah dendam dari anakmu ini," teriak Agus dengan penuh amarah.
sambil mengayunkan pisau tajam dan menusuk leher ibunya. Darah segar segera mengalir seperti sungai deras. Suara rintihan yang menyayat hati bergema di dalam kegelapan hutan yang sangat menyeramkan. Darah ibunya mengalir deras, mencemari tanah dengan warna merah yang menakutkan. Namun amarah yang membara di dalam diri Agus belum mereda. Ia terus mengayunkan pisau yang tajam ke seluruh tubuh wanita yang sudah membunuh Lia, seolah ingin memastikan bahwa dendamnya terbalaskan sepenuhnya. Di tengah aksi kebrutalannya, Agus mulai mengalami halusinasi yang mencekam. Di hadapannya, arwah Lia muncul dengan wajah yang penuh rasa sakit. "Balaskanlah dendam saya, Agus," bisik Lia dengan suara lembut yang menusuk jiwa. Hal tersebut semakin memicu adrenalin Agus, membuatnya kehilangan kendali sepenuhnya. Ia tidak lagi memiliki kesadaran, seakan dirinya telah dirasuki oleh kekuatan yang sangat jahat. Tak jauh dari tempat itu, Mbah Jatman yang tengah mengumpulkan rempah-rempah di dalam hutan terkejut mendengar keributan yang mengerikan. Dengan hati yang berdebar, ia segera mendekat dan terpaku melihat pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Agus berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya dilumuri darah yang mengering. Ibunya sudah tidak dapat dikenali lagi, dihancurkan oleh keganasan putra tirinya sendiri. "Apa yang telah kau perbuat, nak? Kembalilah ke jalan yang benar," tegur Mbah Jatman dengan suara gemetar. Agus terkejut, seperti tersadarkan dari keadaan yang gelap dan kejam. Ia mulai menyadari bahwa ia telah melampaui batas yang tidak seharusnya dilanggar, terbuai oleh obsesi balas dendam yang membutakan pikirannya. Raut wajahnya berubah menjadi pucat pasi, dihiasi oleh ekspresi penyesalan yang dalam. Tak lama kemudian, para warga desa yang telah mendengar keributan datang dan menangkap Agus dengan tuduhan pembunuhan ibunya. Kisah tragis yang menyedihkan ini akhirnya mencapai titik akhirnya. Agus akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya yang mengerikan. Sementara desa ini akan berusaha melepaskan diri dari bayangan kegelapan yang telah merenggut nyawa seorang ibu. Dan cerita pun selesai.